سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه رضي الله عنهم بالآخرة من إخوته من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابعين والعلماء العاملين والمصدقين المخلصين والمجاهدين في سبيل الله وجميع الملائكة المقربين خصوصا بصدقة توحيد شيخنا ولأننا بالقلوبنا بيننا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وجدتنا وجدتنا ونعمنا ولمشايخنا في مشارق الأرض ومغربها في بحرها وبحرها وسخيرها خصوصا الله من صلى ومن تصل الكافر استغفر الله وسخيرها خصوصا الله ولنا أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanir rahim قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Yang saya hormati pimpinan kelas suku kita yang besar, yang sebelumnya mukarram Bapak Haji Ustaz Haji Abdul Munir MPD, yang sama-sama kita hormati pimpinan Masjid Jami Nurul Hidayah Bapak Ustaz Syahabudin SPDI beserta staf dan jajarannya, yang saya hormati segenap para alim ulama, para asatidzah, guru-guru, yang begitu banyak para kiai, para tokoh masyarakat yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena mengingat waktu begitu cepat, ditambah lagi kita di sini ada hitanan gratis. Alhamdulillah malam Haji Munir itu sampai jam 1:30. Nah, makanya agak disepet, makanya kita dipersingkat aja. Bersyukur alhamdulillah hitanan itu udah 11 orang yang datanya terkonfirmasi. Alhamdulillah nggak hanya uang saku aja, tapi dapat tas, baju koko, sarung, ada tempat minum, tempat pensil, sampai paman jalan juga ada. Alhamdulillah, karena segelintingan kedenger kalau hitanan gratis di kelas suku kebagusan cuma dapat uang saku aja, uangnya nggak seberapa. Akhirnya kata Jemudir remaja Ramadan sikat bol komplit. Alhamdulillah karena perdana, mudah-mudahan dan lancar dan berkah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf saya sebutkan namanya namun tidak merasa hak dan tajim saya segenap haji. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi mubarakah ini kita bisa berkumpul bersama pengajian rutinitas pengajian setiap Sabtu pagi. Alhamdulillah hari ini Allah Akbar. Mudah-mudahan hadir kita di tempat yang mulia ini Allah panjangkan umur kita, luaskan rezeki kita, Allah kabul hajat-hajat kita.
Allah berikan kemudahan dan kelancaran setiap urusan, usaha dan masalah kita. Allah selalu berikan kita ketabahan dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan. Anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solihah, rizki yang melimpah, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya hingga yaumil kiamat. Bisalawatillah Rasulillah anda jida syafa'at lahu yaumil mi'ad. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti mendapat syafaat dari dunia maupun akhirat. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fil amin amin. Wal maqalatu tsaniyatu wassalasun, memasuki maqalah yang ke-32. An Sufyan as-Tsauri rahimahullahu anhu su'ila 'anil unsi billahi ta'ala ma huwa. Faqala ay Sufyan as-Tsauri alla tastanisa bi kulli wajhin sabihin. Maqalah yang ke-32 bersumber dari Syekh Sufyan as-Tsauri, semoga Allah merahmati beliau. Annahu su'ila 'anil unsi, bahwasanya Syekh Sufyan as-Tsauri ditanya bagaimana menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa, bagaimana tuan guru, bagaimana syekh menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah. Faqala ay Sufyan as-Tsauri, maka Syekh Sufyan as-Tsauri menjelaskan, menjawab dan berkata, ala tastanisa bi kulli wajhin sabihin. Menjadi manusia yang baik di hadapan Allah yang pertama adalah tastanisa bi kulli wajhin sabihin. Janganlah kita terlena ataupun terbuai bi kulli wajhin sabihin, ketika memiliki wajah yang tampan, yang ganteng. Kira-kira kalau orang wajahnya ganteng, sombong apa enggak? Yang sombong-sombong ya kagak, maka kagak, tergantung orangnya. Ya, cuman rata-rata orang sombong itu satu karena harta, kedua karena tahta, ketiga karena wanita, yang empat karena keilmuan, yang kelima karena ketampanan. 5 sebab orang bisa sombong. Oleh karena itu pentingnya kita ngaji bahwa ternyata sombong itu tidak dianjurkan dalam agama Islam. Apa bukti dalilnya dalam Al-Quran? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal. Wah, hebat, hafal semua ayatnya, tinggal prakteknya doang. Ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, fasajadu, para malaikat senantiasa sujud kepada Nabi Adam. Siapa yang nggak mau sujud? Illa iblis, kecuali iblis yang gak mau sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbar, iblis berpaling dan iblis menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Pertanyaannya, apakah dosa sombong itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sombong. Kalau diampuni, berarti ngaji benar. Kalau pernah ingat waktu ngaji kitab Tasawubat dulu, berapa tahun tuh? Zaman saya masih kuliah. Di bab pertama, kata Syekh Nawawi Al-Baqillani menjelaskan bahwa kullu ma'siyatun nasyi'atun an kibrin la yurja kufraduha. Setiap dosa yang bersumber karena sebab kibrit, takabur atau sombong, la yurja kufraduha, maka tidak ada harapan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana solusinya bisa diampuni? Solusinya bisa diampuni, kita tobat kepada Allah dan jangan sombong. Ada orang rumah tingkat, duit berlipat, banyak sertifikat, makanan nikmat, satu babat restoran bersemangat, istri cantik pemikat, kadang AP4, para pejabat, para konglomerat, itu bisa dia sombong. Artinya bahwa mau harta, tata, wanita,
Nah, kalau kita punya istri cantik, cakep banget, bisa sombong orang kan? Tidak bisa kita nggak sadar aja. Kalau lu lihat mau istri gua cakep banget kan, kalah istri lu, ya udah sombong kita. Nah artinya bahwa mau harta, mau tahta, jabatan, mau jenderal bintang 4, mau konglomerat, menjadi pejabat, menjadi aparat, jadi camat, apalagi jadi ustaz, ya agak boleh sombong. Dan kemudian itu adalah wanita juga sama. Kita punya anak cakep, punya istri cakep, jangan sombong. Punya ilmu juga sama. Kalau punya ilmu banyak jangan sombong juga. Yang terakhir, punya wajah yang tampan juga jangan sombong. Apalagi mentang-mentang kita ganteng, lihat teman yang mukanya rada-rada pas-pasan, apalagi di bawah, kita hina-hina, lebih parah lagi. Kalau di kebagusan sih insya Allah gak ada. Namanya udah kebagusan, udah bagus banget. Nah, yang pertama. Dan kemudian dalam hadis Nabi SAW, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amwalikum. Allah tidak melihat tampak rupawan kita dan harta kita, tapi Allah lihat itu adalah hati dan perbuatan kita. Yang kedua, wala bisautit thayyibin. Kalau kita ingin dianggap baik oleh Allah, kalau kita ingin baik di hadapan Allah, yang kedua itu bisautit thayyibin ailati bismi'i wa syarihatil qalbi. Ucapkanlah kata-kata yang baik, yang enak didengar, nggak nyakitin hati. Kira-kira kita kalau ngomong nyakitin hati apa enggak? Nyakitin. Ciri kita tahu nyakitin atau enggak tergantung dari lawan bicara kita. Kalau 1, 2, 3, 5 menit dia masih betah, masih aman. Tapi kalau 5 baru 2 menit dia udah pergi, nak berhenti. Ya kenapa? Karena mungkin dari ucapan kita nggak pantas. Maka saya pada ngaji mulia Abi dulu bang. Sama Abi Balwi ada terus, masya Allah 3 jam 4 jam makan nasi kebuli. Yang ngaji mumpung dapat kebuli. Nah itulah. Yang terakhir wala bisa difasihin ajaibin, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Maka kalau orang yang bicaranya kotor, pikiran kotor, ucapan yang kuat, ucapan yang kotor. Mantaraka dulu baraka qalbuhu, siapa saja orang yang meninggalkan perbuatan dosa, raka qalbuhu, bersih hatinya. Wa man tarakal haram safat fikratuhu, kalau orang meninggalkan dari makanan yang haram, jernih pikirannya. Kalau kita lihat orang itu latan surana li atfaqin ala ahadin idrubta ta'rifahu fandur ilal adabi wa akhlaqihi. Janganlah lihat orang itu dari pakaian, tapi lihatlah dari akhlak. Kalau ucapan yang keluar dari lisannya baik, insya Allah pikirannya bersih, hatinya bersih, kata-katanya sudah baik. Tapi kalau kata-kata yang keluar dari mulutnya dikit-dikit dari ragunan pada keluar, ya kita nasihatin aja bahwasanya itu tidak baik. Oleh karena itu bagaimana menjadi pribadi yang baik yang kedua, dengan ucapan yang tidak menyakitkan dalam hati, dan kemudian ucapan-ucapan yang baik, dan kemudian yang ketiga jangan sombong sesuai firman Allah. Jelaskan dalam surat Al-Baqarah bahwasanya wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal macam ayatnya. Saya disebut Haji Muda bentar nih, mau ditanam masalah kita. Kalau saya terjemahkan pakai bahasa Indonesianya, bahasa orang kebagusan, bagaimana menjadi pribadi yang baik di hadapan Allah supaya tidak sombong, supaya kata-kata keluar yang baik, ucapan yang baik. Maka yang pertama itu wa in akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Maka ibadah yang sempurna, bakti sama orang tua, gak menghina, gak mencela, ya bikin hati orang luka, indah dalam berbusana. Bicaranya diatur bijaksana, gak menghina, gak mencela. Apalagi wanita, dilulur pakai pipa, pedangnya cempaka, gaunnya sutra, warnanya hijau muda, pakai kerudung di kepala, pakai logam mulia, senyum mesra. Enak apa enggak? Enak, gila dulu. Melaksanakan sholat yang 5, ibadah puasa, menunaikan zakat harta, melaksanakan rukun Islam yang kelima,
mudah bekerja, mudah berusaha, tua berkarya berjaya, insya Allah mati masuk surga bersama orang yang bertakwa. Mudah-mudahan yang singkat ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila saya pribadi ada kesalahan dan khilafan selama mengajar di kelas subuh ini, baik tutur kata, tingkah laku yang tidak mengenakan, saya minta bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena kita menghadapi bulan suci Ramadan. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.